teman-teman yang sudah bertugas. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung, baik yang dari luar Paroki Cideng maupun yang dari Paroki Cideng. Selamat malam Pak Loki, sudah bergabung. Ya, terima kasih. Selamat Malam malam, hari Bu Ros. ini kita mendapatkan pengajaran kembali dari Pak Loki. Temanya adalah kerahimannya membatalkan hukum Taurat. Ya, baik. Silahkan Pak Rocky bisa memulai. Baik. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam. Ya. Bu Hilda, Bu Ros, Bu Maike, Malam, Pak Budi, Pak. Bu Maria, Pak Johan, Pak Thomas, dan teman-teman semua. Malam ini kita bincang-bincang santai, tapi agak serius karena materinya terkait dengan kitab suci dan banyak ayat. Jadi santai aja, tapi kita uh, penuh perhatian gitu ya, mungkin ya. Oke, ini memenuhi permintaan dari ibu kita, si Ibu Hilda. Kita bahas kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 7. Memang ini agak sulit sebetulnya. Oke, Bapak Ibu, yuk kita lihat bersama slide-nya ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Boleh interrupt langsung. Jadi saya yang mental atau gimana Pak? Terputus. Bagaimana Bu? Enggak, tadi saya tiba-tiba mati, berarti sinyal saya Oh, nggak bagus ya. Saya pikir dari oke. Pak Loki itu. Saya sudah dikasih co-host ya. Oke, Sudah. dah ya. Keluar gambarnya? Keluar Pak. Kurang besarkah, Bapak Ibu? Baik, lebih besar. Lebih besar. Full Apakah screen, Pak. Full screen ya. Ya, Oke, sip. jelas. sudah ya? Oke, ini gambarnya Rasul Paulus. Rahimannya membatalkan hukum Taurat. Topik ini menarik karena banyak teman yang bertanya, Yesus itu membatalkan atau enggak hukum Taurat? Kenapa banyak pertanyaan? Karena banyak ayat yang bertentangan. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Nanti kita lihat bersama. Bapak Ibu, Paulus ini orangnya cerdas, emosi juga, Jadi, keras kepala, ya, kurang percaya diri, tapi semangatnya besar sekali untuk mewartakan Kristus. Setelah dia ditangkap oleh Yesus di Damsik ya, pada waktu mau masuk ke gerbang Damsik. Dia itu murid dari siapa? Gamaliel. guru besar. Guru besar, betul Bu. Dia doktor hukum. Doktor hukum Yahudi di zaman itu ya. Itu tercantum di Kisah Para Rasul. Bab 3 kalau nggak salah. Bab 5. Nah, Gamaliel ini pernah memberitahu kepada murid-muridnya supaya tidak terlalu keras atau lunak kepada para rasul. Kenapa? Karena kalau memang itu berasal, kata-kata rasul itu berasal dari manusia, pasti dia akan hancur. Kehilangan pengikut si para rasul itu. Tetapi kalau itu dari Tuhan, bukannya hancur, justru membesar. Nah, itu nasihat gurunya Paulus kepada murid-muridnya. Mereka itu orang Farisi. Jadi Paulus orang Farisi, Gamaliel orang Farisi. Dan Gamaliel itu sangat terpandang, guru besar yang paling populer di zamannya. Dia itu salah satu pemimpin Sanhedrin, Mahkamah Agama.
Jadi sangat berpengaruh di saat itu. Nah, Paulus ini muridnya dia. Makanya kalau kita membaca kitab atau surat-surat Paulus ini kan agak berbeda ya. Bahasanya itu agak berbeda. Ada berapa yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab suci? Semula dikatakan 14 surat. Tetapi akhir-akhir dikatakan bahwa Ibrani itu bukan tulisan dari Paulus. Seorang yang memakai nama Paulus agar surat tadi berwibawa. Tapi memang bagus Ibrani. Jadi dimasukkan secara kanon ke dalam kitab suci. Kurang lebih sejarahnya demikian. Jadi kenapa Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Roma? Pada saat itu posisinya Paulus itu sedang di Roma, di penjara, ya, di rumah tahanan. Jadi seperti apa ya kalau di Bung Karno itu seperti mungkin di Blitar gitu ya. Jadi seperti rumah tahanan. Dia berinisiatif untuk menjelaskan kepada pemuka-pemuka agama Yahudi yang sedang berada di Roma. Apa yang dia jelaskan? Yaitu perselisihannya. Perselisihannya dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi di kota-kota lain. Termasuk yang ada di Yerusalem. Itu yang dia tuh mau sampaikan. Nah, apa sih sumber perselisihan antara Paulus dengan para pemimpin-pemimpin itu? Yaitu bahwa orang mengalami keselamatan itu kalau mentaati hukum Taurat. Itu kepercayaan para pemimpin agama Yahudi. Karena mereka kan memang belum mengenal Yesus ya. Nah, jadi Paulus mau mengatakan bahwa bukan dengan mengikuti Taurat kamu akan selamat. Nah, itu sebetulnya inti dari yang dia mau sampaikan di dalam Baca silakan. Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. 7, bab 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Ya, makasih Bu Hilda. Tapi sekarang kita Bab 7 ayat 4 ya. Dikatakan kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Maksudnya bagaimana ini? Oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Yaitu milik Kristus. Milik dia itu Kristus ya. Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Dia di ayat 1, 2, 3 mengilustrasikan hubungan antara manusia dengan hukum Taurat itu seperti suami istri. Suami istri itu hubungannya permanen.
tidak dapat diceraikan. Kecuali salah satu mati. Satunya bebas. Tetapi jika tidak, dua-duanya terikat. Nah, jemaat Yahudi itu kan taunya Taurat ya, sebelum Yesus hadir. Jadi diilustrasikan sebagai jemaat itu pasangan dari Taurat itu. Jadi Taurat tadi akan tetap mengikat jemaat selama sebelum salah satu mati. Nah, dikatakan makanya, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Kenapa kita mati bagi hukum Taurat? Karena kita percaya pada Yesus. Kita dibaptis, ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam air, ditenggelamkan dosa-dosa kita, dibenamkan dosa-dosa kita ke dalam kerahimannya itu, sehingga kita mati dari kehidupan lama kita, yaitu kehidupan yang penuh dosa. Di sini dikatakan mati bagi hukum Taurat. Karena sudah kita mati bagi hukum Taurat, Taurat nggak mengikat kita lagi. Karena dikatakan suami istri akan terpisah jika salah satu mati. Di bab 7 ayat 5, ini jelas ya. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Maksudnya bagaimana? Dirangsang oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu mengatakan aturan hitam dan putih. Ini boleh, ini tidak boleh. Jangan berbuat zina, jangan macam-macam itu, jangan mencuri. Orang yang berdosa justru kalau dilarang ingin mencoba. Yang dilarang itu, kenapa dilarang? Seperti Adam dan Hawa ya. Kenapa dilarang? Jadi ada kesombongannya, ada curiosity, ingin tahunya. Jadi ingin mengetahui kenapa hal tersebut dilarang. Justru dirangsang oleh hukum Taurat. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bukan bagi Allah, tapi berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Apa iya? Sebab kita telah mati bagi dia, bagi hukum Taurat. Yang mengurung kita. Kan sudah dibaptis kan? Jadi mati kan, mati kehidupan dosa kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Menurut roh, hidup yang dipimpin oleh roh. Dan bukan dalam keadaan lama. Menurut huruf hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu isinya peraturan-peraturan. Isinya nanti kita lihat ya. Ada peraturan, ada aturan seremonial, ada aturan moral, ada yudisial. Yuk kita lanjutkan dulu. Silahkan baca yuk, salah satu bantu. Siapa? Oke, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku. Tolong dong. Mohon maaf, ya di mute ya teman-teman. Iya, kebaca lagi ya. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datangnya perintah itu, dosa mulai hidup. Ya, makasih Bu Hilda.
Apakah hukum Taurat itu dosa? Tidak. Ya pasti tidak. Itu pasti tidak. Karena apa? Yang memberikan Tuhan, Allah. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Karena di hukum Taurat dikatakan ini boleh, ini tidak boleh. Gitu kan? Jelas. Yang tadi kita bahas, kita jadi tahu, oh ini tidak boleh. Nah, bagi orang-orang yang iseng, bagi orang-orang berdosa, kepingin mencoba yang tidak boleh itu. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini milik orang lain, jangan mengingini istri orang lain. Oh, nggak boleh ya. Terus, tapi justru ada suatu hasrat untuk melakukannya. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Artinya kalau hukum Taurat nggak diperkenalkan, ya orang nggak tahu kalau itu dosa. Jadi Mungkin nggak keinginan untuk berdosa. mencobanya jadi nggak ada. Jadi nggak berdosa ya. Jadi nggak berdosa. Nah karena nggak tahu. Nah ini menarik sekali sebenarnya kita bahas malam ini. Kalau jangan ngantuk tapi dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Dihantui dengan banyak dosa. Karena kita kan makhluk hybrid ya, hibrida. Listrik dan BBM gitu kan, daging dan roh gitu ya, dan jiwa. Jadi dagingnya kan terus meneriakkan keinginan-keinginan ya Bapak Ibu ya. Ya daging. Iya. Jadi eh, ini mah nggak bisa dipungkirin. Apakah ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan baik sepenuhnya? Nggak bakal ada. Tidak bisa. Dan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Tapi dia membuat ketentuan. Ini boleh, ini tidak boleh. Betul. Hitam dan putih. Itu ada 613 ada 613 peraturan. Terdiri dari 365 larang dan 284 seruan himbauan. Jadi kalau sudah melanggar terus bagaimana? Masuk neraka dong. Berarti neraka penuh karena nggak ada jalan keluar. Nah itu. Jadi dikatakan hukum Taurat itu nggak menyelamatkan. Memberi pengetahuan betul. Memberi guidance betul. Tetapi siapa yang menebus? Karena pasti pernah jatuh dalam dosa. Kalau sekali jatuh dalam dosa masuk neraka, surganya kosong, nerakanya penuh gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang coba yuk kita lanjutin. Siapa yang mau bantu baca? Itu ya. Matius 5 ayat 7 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kota atau satu itu kota ya Iota, Pak? iota. Oh iota lah ini. Ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dari Efesus 2 bab 2 ayat 15. Sebab dengan Sebentar Bu, maaf. Maaf oh Bu. Saya stop dulu biar nggak lupa. ya, Kalau di Matius dikatakan, jangan kamu sangka ya, kata Yesus. Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jangan kamu sangka begitu. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dengarkan ini. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, belum lenyap berarti kan abadi. Satu iota, iota itu titik.
goresan kecil gitu. Tanda di bahasa Ibrani. Satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Tidak akan. Sebelum semuanya terjadi. Jadi dibatalkan apa enggak, Bapak Ibu? Hukum Taurat. Menurut Matius. Tidak dong. Mohon pendapat. Tidak kan? Tidak. Ayo yang lain. Terima kasih Bu Hilda. Yang lain. Langit dan bumi kan masih ada. Iya, abadi kan jadinya. Ayo Iya. pendapat yang lain. Silahkan. 3, 4 orang, Bulani, silakan, atau Bu Mega. Siapa aja? Akan ditiadakan atau tidak hukum Taurat oleh Tuhan? Akan ditiadakan. Loh, abadi apa enggak, Bu? Katanya jangan ditidak. Tidak Apa? abadi. Hah? Tidak abadi sebab di sini dikatakan belum lenyap. Kalau sudah lenyap langit dan bumi, maka dengan kata lain hukum Taurat itu ditiadakan. Ya, jadi selama buminya masih ada, Masih ada hukum Taurat. ya jadi sekarang ini hukum Taurat masih ada enggak? Masih ada. Masih ada. Oke, Enggak? nanti kita bahas lagi. Yang sekarang yang di bawah, tolong baca Bu Ros. Efesus 2:15. Efesus bab 2 ayat 15. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat Oh, Yesus. dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, Bu Ros bagaimana? Sebab dengan kematian Yesus sebagai manusia, Allah nggak bisa mati ya. Taurat. Yesus telah membatalkan hukum Iya. Taurat Taurat. dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Maksudnya keduanya itu orang Yahudi dan orang Goyim. Goyim itu orang kafir. Untuk menciptakan bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi satu manusia. Nggak ada perbedaan. Semua bisa menjadi umat Allah, umat Yesus seperti kita ini sekarang. Bahkan Israel belum mengakui Yesus ya. Kita duluan. Yang pertama menjadi yang terakhir menjadi yang pertama. Keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi ini berlawanan enggak antara Matius ini dengan Efesus? Mana? Ayo, Bu Hilda berlawanan, yang lain. Biar nggak ngantuk. Apa yang dimaksudkan lenyap langit dan bumi itu apa? Yang di Matius. Sesungguhnya selama Kiamat. lenyap langit dan bumi ini kan kiamat. Ya. Kita kan belum kiamat. Nah ya, berarti masih ada kan? Iya, Berarti nggak ditiadakan dong, masih ada dong. iya, tapi Yang di Efesus bawah mengatakannya karena kematian Yesus. membatalkan hukum Iya, Taurat. karena kematiannya, Karena kematiannya. wafatnya Yesus. Iya. Padahal belum wafatnya Yesus kan nggak langsung kiamat. Nah, kita masih hidup sekarang, masih di Zoom. Betul. Terus bagaimana dong? Bapak Ibu mohon pendapat dong. Yuk. Hukumnya masih ada tapi dibatalkan gitu loh Pak. Hukumnya sih ada, Hukumnya masih ada, tapi dibatalkan. Dibatalkan karena Jadi kematian Kristus. Jadi bedanya apa dong? Hukumnya ada, dibatalkan, jadi sama aja. Nggak berguna Ya, gitu. tapi Kitabnya ada, tapi nggak dilaksanakan. Atau bagaimana? Terima kasih. Ayo yang lain. Semakin banyak pendapat, semakin enak kita diskusi. Kan kita bincang-bincang iman ya. Siapa Bu Teresina atau Bu Jul? Nah, ini muncul Bu Jul. Bu Feni, Pak Bobi. Jadi dibatalkan apa enggak nih Pak Thomas? Ini apa maksudnya? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam diri. Sempurnakan bukan apa ya? Mana kan? Suaranya kurang keras Pak. Kan Yesus bilang tidak satu iota pun akan
kan dibatalkan karena dibilang Yesus bilang Kan ditiadakan. Ya, satu titik pun ditiadakan Taurat. Yesus menghargai tetap mengadakan Taurat itu mungkin disempurnakan kali ya Pak ya dalam disempurnakan disempurnakan. Oke, ya. terima Kadang kasih. juga ada tergantung mungkin ada Ya, juga kali ya. oke, Bapak Ibu. Kalau Kiko mau tanya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya itu apa ya? Keduanya itu bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Kafir. Kita Nah, ini. kita inilah gitu di Asia, di Afrika, di Hmm. mana-mana. Jadi sudah nggak ada pembatasan. Betul yang dipilih Israel, betul. Tetapi kedatangannya bukan hanya untuk Israel. Iya. Untuk Indonesia, untuk Jepang, untuk Korea, untuk siapa aja. Disatukan di dalam dirinya menjadi umat Allah. Kunci di Matius adalah sebelum semuanya terjadi. Kalimat itu Bapak Ibu. Yang di atas garis titik-titik itu. Sebelum semuanya terjadi. Jadi satu iota itu titik ya. Satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini maksudnya itu apa? Sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu kan masih ingat tuh. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terus apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita, bagi manusia, bagi Adam dan Hawa dan semua keturunannya? Sebuah janji. Masih ingat janjinya? Di mana janjinya? Di kitab Kejadian. Kejadian berapa? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Masih ingat gak itu? Kalau ada yang kitab suci, tolong dibaca. 3 ayat. Kejadian 3 ayat 15. Bentar ya Pak. Ayat 15. Maklum ini Alkitabnya baru masih nempel Pak. Yang lama dipakai cucu kemarin. 3 ayat 15 ya. Ya. Baik. Kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, itu. Makasih Bu Ros. Sama-sama, Pak. Luar biasanya Allah. Walaupun Faustina itu baru lahir 1905, tapi sejak penciptaan pertama kerahiman itu sudah disampaikan. Itu kabar baik yang pertama di dalam kitab suci. Kejadian 3, kan kejadian kitab yang pertama ya. Kejadian 3 ayat 15. Allah sudah menunjukkan kerahimannya. Antara keturunanmu ular yang menjebak itu, yang menghasut itu, dan keturunannya, keturunan si Hawa. Nanti Hawa itu artinya ibu dari semua yang hidup. Sebetulnya bukan nama Hawa itu. Ibu dari semua yang hidup. Jadi perempuan lah gitu ya. Jadi keturunannya nanti ada Bunda Maria dan sampai kepada Yesus. Keturunan si Bunda Maria ini akan meremukkan kepala ular. Mati ularnya. Kepala kalau meremuk pasti mati kan. Tapi si ular akan meremukkan tumitnya keturunan Bunda Maria. Meremukkan tumitnya Yesus. Mati juga. Kemanusiaannya disalib. Jadi kedatangan Yesus sampai wafatnya di Kalvari
itu untuk memenuhi Kejadian 3 ayat 15. Memenuhi kerahiman Allah, pengampunannya. Kalau nggak diampuni, langsung dihukum mati, selesai, nggak ada manusia. Ya kan? Jadi, datangnya Yesus untuk memenuhi Kejadian 3 ayat 15 tadi. Pemilihan Bunda Maria itu sudah disiapkan sejak kekekalan. Sejak terjadinya awal mula penciptaan. Bukan rencana mendadak pemilihan Bunda Maria. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa sebelum semuanya terjadi, maksudnya terjadi, tidak akan dihapuskan satu titik pun sebelum Yesus wafat. Nah, kalau sudah wafat bagaimana? Apa dihapus hukum Tauratnya? Apa tidak berlaku? Nanti kita lihat. Tapi di Efesus sudah dikatakan bahwa dengan kematiannya berarti kan penebusan. Matinya Yesus kan untuk menebus dosa kita. Memenuhi nubuat Kejadian 3 ayat 15. Sebab dengan kematiannya, penebusan dosa, maka kita bisa masuk surga. Kalau dari hukum Taurat doang kita cuma dikasih tahu kamu berdosa atau kamu nggak berdosa. Tapi nggak bisa diselamatkan, nggak ada juru selamatnya. Nah, itulah bedanya. Kalau seseorang hanya mengikuti hukum Taurat, iya masuk neraka semua karena nggak mungkin ada yang bisa berhasil 100%. Sebab dengan kematian Yesus sebagai manusia, yaitu bukti penebusan Yesus, telah membatalkan hukum Taurat, artinya kamu nggak jadi masuk neraka. Walaupun melanggar perintah Allah. Karena kamu minta ampun melalui sakramen tobat. Dengan segala perintah dan ketentuannya itu dihapuskan. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu dan seterusnya. Nanti lebih jelas kita lihat berikutnya. Nah, ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar siapa ini? Musa. Musa menerima Batu. dua loh batu. Ini kapan? Ayo masih ada inget nggak? Musa kapan terima dua loh batu? Kurang lebih 1455 tahun. Ya anggap 1450 tahun lah. Sebelum Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir. Padahal janji Yesus kepada Abraham tahun berapa itu? 1800-an. Jadi dari janji Yesus kepada Abraham, kemudian sampai diberikan Taurat kepada Musa, itu butuh waktu 430 tahun. Itu ada di dalam Alkitab. Di Perjanjian Lama bisa dibaca. Nah, itu 430 tahun ditulis demikian. Itu lamanya orang Israel diperbudak di Mesir. Tapi kita nggak sempat ya. Saya menjelaskan untuk kronologis dari Abraham dan turunannya sampai ke Musa. Tapi intinya Abraham itu 1850 tahunan sebelum Yesus lahir. Musa 1450-an. Ada selisih waktu 430 tahun. Di mana itu? Di Mesir, diperbudak. Kemudian Musa disuruh membawa keluar, membelah Laut Merah dan seterusnya. Hidup di padang gurun selama 40 tahun, muter-muter. Dapat makan dari mana? Roti mana dari surga, burung dan seterusnya. Tapi ini kita nggak bahas itu ya. Jadi di sini Taurat diberikan kepada Musa. Kenapa diberikan Taurat kepada Musa? Kalau Taurat itu tidak akan berguna nantinya. Karena terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka diberikan hukum sementara. Kenapa sementara? Karena Yesusnya belum datang. Kenapa Yesus belum datang? Karena itu waktu Allah. Yaitu waktunya nanti tahun 0 ya. Tahun Masehi, tahun 1 lah katakan gitu. Ini kan ribuan tahun sebelum Masehi. Masih menunggu. Penungguan ini diganjal dengan
hukum Taurat. Kurang lebih ada gambaran nggak Bapak Ibu? Atau bingung? Kalau mau bertanya silakan. Agak bingung. Kalau Ki, Ya, kalau Ki, ya silakan Bu. Taurat bukankah itu pegangan orang Muslim? Apa Bu? Maaf Bu. Hukum Taurat, Ya, 5 buku itu, ya. bukankah itu pegangnya orang Muslim? Nah, kalau dilihat dari jalurnya kan Abraham punya anak Ishak dan Ismail dan seterusnya ya. Yang Ismail jadi Muslim. Ismail Yang ini. kita fokusnya sekarang di Taurat ini milik bangsa Yahudi. Bahkan sampai sekarang kita sebutnya Perjanjian Lama. Taurat, Ya, 5 Taurat. buku itu ya. 5 buku itu. Bagian dari Perjanjian Lama. Old Testament. Tapi orang Yahudi tersinggung, orang Israel. Disebut Otua gitu ya. Jadi mereka nggak suka dengan kata-kata Old dan New Testament. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Mereka nggak suka disebut itu. Jadi mereka ya sukanya disebut kitabnya orang Yahudi. Nah, mohon maaf Bu Wilda, kita batasin supaya nggak masuk ke wilayah tetangga dulu. Di sini kronologisnya kira-kira ada gambaran atau masih bingung? Jadi Ada, tapi perlu direnungkan banget. ya saya ulang ya. Semoga membantu ya. Tapi mohon maaf kalau Sangat-sangat membantu. kita tahu Abraham ya kan dibenarkan karena iman. Kenapa dibenarkan? Nggak tahu disuruh meninggalkan negerinya, disuruh meninggalkan keluarganya dan seterusnya. Tanpa dikasih tahu mau kemana dari kota Ur Kasdim. Kalau kita disuruh pergi pasti tanya dong. Disuruh kemana? Nanti Google Maps-nya mau pencetnya mau kemana tujuannya gitu. Supaya bisa menunjukkan arah ke kiri atau ke kanan. Ke kota mana atau ke jalan apa. Pasti begitu. Percaya nggak? Si Abraham disuruh pergi nggak tahu. Ya nanti dikasih tahu pada saatnya. Pakai tiang awan, tiang api kalau siang atau malam dan seterusnya. Ya bergerak kemana? Kalau tiang awannya itu berhenti, ya berarti berhenti di situ membuat kemah. Nanti bergerak lagi, kemahnya dibongkar. Jadi kemahnya nomaden gitu, kayak orang Tibet itu ya mungkin ya. Gede itu kemahnya lingkaran gitu mungkin. Karena keluarganya yang besar. Dibenarkan karena iman. Tidak tahu tapi percaya. Nggak seperti Thomas. Itu tahun 1850. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah Israel. Nama Yakub diganti oleh Tuhan menjadi Israel. Jadi negeri Israel itu sebenarnya asalnya nama Yakub. Jadi bukan negeri Yakub ya, tapi nama orangnya itu Yakub. Kalau masih ingat Esau banyak, tapi saya kalau kembali ke sejarah nanti lama sekali nih. Jadi Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah yang disebut diganti namanya oleh Allah Israel. Bapak Israel. Bapak Yakub, Bapak Israel. Bapak Israel ini punya anak 12. Yusuf dijual, masih ingat kan? Dan sebagainya. Ada kelaparan di negeri Kanaan itu. Yusufnya dijual ke Mesir. Dipungut, dibeli oleh anak Firaun, dan seterusnya. Sampai suatu ketika keluarga ini kelaparan. Keluarganya si Yusuf. Kan anaknya 12. Yang 11 kelaparan. Minta bantuan ke Mesir, ke Yusuf. Nah, minta bantuan. Satu keluarga pindah 70 orang. Dimulai dari 70 orang. Lama-lama di Mesir berkembang biak. Menjadi banyak sekali. Sampai Mesirnya ketakutan. Wah ini kalau mereka kencing aja bisa banjir nih gitu kan. Kasarnya begitu. Mereka ditindas, diperbudak untuk bangun piramid, sphinx, macam-macam deh. Jalan, gedung. Nah, itu 430 tahun.
Kemudian Tuhan berbelas kasih mau membebaskan mereka dari perbudakan. Siapa yang disuruh? Musa. Tapi saya nggak detail ceritanya ya, karena waktunya nggak cukup. Musa disuruh menjemput, disuruh lapor ke Firaun, menemui Firaun. Firaun, aku disuruh Tuhanku agar umatnya diizinkan untuk menyembah Allah dengan bebas, nggak di sini lagi. Padahal Musa itu orang buronanya Firaun sebetulnya, karena dia pernah membunuh rakyat Mesir, salah satu orang Mesir. Dia melarikan diri ke padang pasir, dia menjadi kenal sama Yitro dan seterusnya ya. Nanti kawin dengan Rahel anaknya. Nah ini setelah 40 tahun di padang pasir, disuruh kembali. Dia melarikan diri dari Mesir, disuruh kembali ke Mesir. Untuk membawa rakyat Israel keluar. Takut Musa. Tapi karena dia taat pada Tuhan, dia minta ke Firaun. Nggak dikasih. Dikasih 10 tulah. Air jadi darah, kata ada serangga, macam-macam ya. Saya nggak cerita detail. Sampai akhirnya diizinkan pergi setelah tulah yang terakhir anak sulung mati. Termasuk anaknya Firaun. Diizinkan pergi, dikejar, membelah Laut Merah, kemudian ditutup lagi, dan mereka mati. Tentaranya mati. Nah, kira-kira ada gambaran ya? Mulai ada gambaran ya? Nah, setelah tentara yang kejar mati, tapi kan Musa dengan 600 ribuan orang ini selamat menyeberang Laut Merah, Laut Teberau. Hidup di mana? Di padang pasir. Padang gurun. Disitulah diberi hukum ini 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Begitu Bapak Ibu ya. Nah ini gambarnya di situ. Pada waktu diberi 10 perintah Allah ini, Musa naik gunung sendirian. Nanti ada semak belukar yang keluar api dan seterusnya. Siapa Bapak Ibu yang memberi 10 perintah Allah? Siapa yang memberi Musa itu loh batu? Tuhannya siapa? Roh Kudus? Allah Bapa? Atau Yesus? Bapak. Yesus Siapa? belum lahir. Allah Yesus Bapa. belum lahir. Oke, Allah Bapa. Terus yang lain? Ayo silakan berpendapat. Kita kan bincang-bincang. Yuk. Yang lain. Bu Ami, Bu Feni, Pak Bobi, Bu Juliana, Bu Teresina, Pak Thomas, Bu Linda. Siapa yang ngasih ini loh batu ini kepada Musa? Roh Kudus. Yang ngasih Yesus. Oh, Bukan belum lahir. tapi belum Nah, ini kan. Tuhan Allah sendiri kan? Iya. Yang ngasih roh itu kan? Coba kalau Bapak kitab suci ya, Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. firman. Segala sesuatu diciptakan melalui firman. Logos. Siapa logos? Siapa firman itu? Yesus. Terus, Bapak Ibu masih ingat gak? kok pinter banget sih bisa inget ya? Bapak Ibu masih ingat gak? Yesus berkhotbah sabda bahagia di mana? Di bukit. Bukit. Ini tipologi sama. Pemberian perintah Allah itu posisinya itu di atas bukit. Baik dulu itu di Gunung Sinai dengan loh batu, sabda bahagia, Yesusnya duduk ya, bukan dengan loh batu, dengan suara. Sama kan? Oke, kita lanjutin ya. Nanti banyak nggak habis ini. Yohanes berapa Pak? Maaf tadi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya itu. Atau Yohanes Ya, 1 sampai Yohanes 1 ayat 3 deh langsung aja. Coba baca Yohanes 1 ayat 3. Iya. Satu lagi. Yohanes 1 ayat 3, Bu. Tolong baca.
Cat. Yohanes 1 ayat 3. Ya. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia. Tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, itu. Dia itu siapa? Kembali ke bab 1 nomor 1, Bu. Pada mulanya, silakan. Pada mulanya sudah ada firman. Loh. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu. Jadi, gambarkannya, saya mengutip Romo Bayu, itu mudah ditangkap. Buros, sosoknya Buros itu adalah Allah gitu ya. Ini ilustrasinya. Tapi bibirnya Buros, suaranya Buros itu firmannya Buros. Apakah suaranya Buros bisa dipisahkan dari tubuhnya Buros? Ya nggak bisa lah. Saya hafal sekali sama suaranya Buros, Bu Hilda, Bu Michael. Saya hafal. Saya tahu nggak, walaupun nggak lihat itu suaranya Bu Hilda. Artinya apa? Nggak bisa tubuhnya Buros, suaranya Bu Hilda. Allah itu sosoknya, suaranya itu Yesus, rohnya itu Roh Kudus, rohnya Allah. Jadi rohnya Buros itu Roh Kudus, Burosnya itu Allah Bapa, bibirnya Buros firmannya itu Yesus. Kira-kira mudah nggak? Ini Romo Bayu di Katkit mengatakan demikian. Daripada yang lain, agak teologis saya jelasinnya lebih susah. Tapi kalau pakai Romo Bayu ini lebih mudah. Tiga itu nggak bisa dipisahkan. Jadi Allah Bapa, Buros itu berfirman melalui Yesus menciptakan segala sesuatu. Ya termasuk loh batu itu. Agak bingung apa enggak ya? Masih bingung itu Pak, Yesusnya belum lahir. Di dunia tapi sana Iya, di dunia. Di dunianya belum lahir, akhir dia adalah Allah. tapi di dalam semak belukar itu ada suara nggak, Buros? Ada. Betul, Ya. Yesusnya nggak ada di dalam semak belukar. Bunda Marianya belum lahir, gimana mau lahirin Yesus? Tapi firman, logos, suaranya sudah ada. Karena itu Allah. Jadi yang menciptakan bumi pada hari pertama. Nah, siang dan malam dan seterusnya. Itu siapa yang menciptakan? Yesus. Allah melalui Yesus. Hari ini kan hari raya Tritunggal ya. Jadi ya itu. Gimana memang agak susah sih Tritunggal menjelaskannya. Tapi saya lanjutin dulu ya Bapak Ibu. Ini masih banyak sekali. Terus ini. Nah, ini berikutnya ya. Ini mudah dipahami. Ini kuncinya untuk menjawab apakah dibatalkan atau tidak Taurat. Ini diagram ini dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu Bapak Gereja, Bapak Pujangga, doktor, kitab suci, teologi, dan merupakan salah satu yang terpandai di zamannya, di masanya. Ini mudah sekali untuk menjelaskan. Saya pilih ini karena ini mudah sekali untuk menjelaskan. Menjelaskan bahwa Taurat itu dipenuhi sekaligus dibatalkan. Karena hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian Bapak Ibu. Ada hukum moral, ada hukum seremonial, dan ada hukum yudisial. Nah ini kuncinya. Jadi Taurat itu dibatalkan juga dan juga digenapi, dipertahankan, diperkuat juga. Tetapi bagian mana yang dibatalkan? Itu jawabannya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Taurat itu semuanya dibatalkan. Nggak bisa. Atau semuanya dipakai. Nggak bisa juga. Karena dari 3 bagian ini, ada bagian-bagian yang dibatalkan, ada yang dipertahankan. Ada yang ditingkatkan. Oke, kita lihat satu persatu. Hukum moral. Moral itu etika. Hukum moral itu 10 perintah Allah. Sampai sekarang masih dipertahankan apa enggak Bapak Ibu? Masih.
Masih. Apakah masih seperti yang dulu, 10 perintah Allah yang dulu? Sama persis atau enggak? Sama. Sama. Yang lain berpendapat gimana? Sama atau enggak sama? Sama. Sama ya? Susah enggak melakukannya? Susah. Lebih susah daripada 10 perintah Allah. Loh, bagaimana? Katanya sama. Satu, jangan menyembah. Dan seterusnya ya. Perintah 1-3 itu perintah hubungannya dengan Allah. Perintah 4-10 dalam hubungannya dengan manusia. Lebih sulit yang sekarang. Kenapa? Kalau di 10 hukum perintah Allah, perintahnya apa? Jangan membunuh. Betul nggak? Jangan membunuh. Tetapi Yesus mengajarkan apa? Jangan marah. Jika engkau marah, maka jangan mengatakan saudaramu jahil. Iya. Kamu akan dimasukkan ke neraka yang berkobar dan seterusnya. Lebih sulit. Karena marah itu akar, salah satu akar dari pembunuhan. Marah, dendam, wah kayak cerita silat gitu ya, cerita silat di TV-TV itu atau Kopenggo itu, wah punya anak nanti balas dendam lagi, balas dendam lagi, balas dendam lagi. Karena kemarahan yang tidak berhenti. Jadi daripada berusaha memadamkan api di hutan LA Los Angeles yang terbakar, ya nggak mungkin lah gitu kan. Hutan terbakar mau disiram air pakai helikopter, pakai apapun sulit. Pada waktu korek api kecil ditiup bisa. Mati apinya. Percaya kan? Lilin ulang tahun juga ditiup mati. Kecil. Coba dibakar hutan pakai lilin itu. Pakai korek satu korek aja. Nggak bisa madamin hutan. Tunggu padam sendiri. Walaupun usahanya dilakukan terus. Disiram, wah macam-macam. Dibom dari helikopter dengan air, dengan zat kimia. Didatangkan hujan, dimodifikasi cuacanya. Setengah mati. Jadi kalau marah itu sudah bisa dipadamkan, nggak ada pembunuhan. Sedangkan di 10 perintah Allah, jangan membunuh. Yesus enggak begitu. Jangan marah. Jangan mengingini, jangan berpikir yang negatif, yang jorok terhadap perempuan lain itu sudah berzina. Padahal belum kan? Kan baru dipikir doang. Betul kan? Kalau di 10 perintah Allah kan, jangan berzina. Perintah yang ke-6. Kalau ini mikir aja sudah nggak boleh. Sudah dosa. Karena nanti lama-lama dibuahin, dilakukan gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi lebih sulit atau enggak sekarang dengan Yesus? Lebih sulit. Lebih sulit ya. Lebih sulit. Ngatain temennya jahil nggak boleh. Marah kagak boleh. Ada cewek lewat, Pak Thomas bayangin gitu. Nggak boleh juga Pak Thomas. Padahal Pak Thomasnya diem aja gitu kan. Nggak ngapa-ngapain sambil tetap ngetik di laptop gitu. Kalau menurut 10 perintah Allah nggak berdosa. Nggak berzina kok. Dia tetap pegang laptop. Nah ini beda ya. Jadi hukum moral dipertahankan. Justru ditingkatkan. Nah kemudian hukum seremonial. Itu apa? Hukum seremonial itu hukum seremoni itu loh. Upacara. Kan banyak tuh upacara-upacara zaman dulu ya. Ada persembahan korban bakaran, korban penghapus dosa. Macam-macam itu kan. Yang beli di bait Allah binatang-binatangnya itu. Ada sunat. Yesus pun disunat umur 8 hari. Ada perpuluhan. Harusnya tuh nggak ada lagi perpuluhan sekarang Bapak Ibu. Maaf ya, di toko sebelah itu menyalahgunakan ayat. Itu dosa loh. Nggak boleh. Kita bukan itu yang dimau Yesus. Persembahkan dengan sukacita dan kerelaan. Mau di bawah 10, di atas 10, kamu relanya berapa? Bahkan Romo Suster mempersembahkan hidupnya, seluruh hidupnya. Nah, itu bukan 10%, itu 100%. Ya kan?
Jadi bisa angka 10 itu karena suku Lewi dulu itu asal mulanya. Lah kita kan bukan suku Lewi. Kita kan Batak, Chinese, Javanese, Balinese, macam-macam lah. Dulu suku Lewi itu tidak boleh bekerja. Maka dia dikasih iuran dari yang lain-lain. 1/10, 1/10. Jadi mengurusi bait Allah aja. Tapi hidup. Oke, kita lanjutin ya. Jadi hukum seremonial itu yang zaman dulu tidak berlaku, tetapi berlakunya yang sekarang ini. Hukum seremonial sekarang ini, contohnya apa? Sakramen, aturan liturgi, pantang puasa umur berapa, puasanya berapa hari. Itu hukum seremonial. Jadi hukum seremonial dilakukan, dipertahankan dalam bentuk yang berbeda. Jadi bukan dihapuskan hukum Taurat untuk seremonial, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Bagaimana ekaristi, urutannya dan sebagainya. Ibadat sabda dulu, baru ibadat kurban. Tapi hosti dan anggur sudah bukan domba lagi. Yang dibakar lemaknya agar asapnya sampai ke atas yang wangi itu dan seterusnya. Jadi hukum seremonial dilakukan dengan cara yang berbeda. Bagaimana hukum yudisial? Hukum yudisial itu hukum yang mengatur tentang hukuman-hukuman. Kalau berzina diapain Bapak Ibu? Hukumannya Jam. dirajam. Kalau mencuri kambing atau sapi atau apa deh? Bagaimana aturannya? Mengembalikan berapa kali? 4 kali lipat. Anak melawan orang tua bagaimana? Anak melawan orang tua harus dibunuh dengan cara dirajam. Dan seterusnya. Itu sudah nggak berlaku lagi. Yesus aja sudah mencontohkan. Yesus tidak membuat aturan yudisial. Hukum negara. Dia nurut dengan hukum Romawi pada waktu itu. Sehingga dia disalib. Jadi sekarang kita yang ngikut hukum pemerintahan kita. Ya. Jadi hukum Taurat dibatalkan atau digenapi? Digenapi. Genapi. Jadi menjelaskannya dengan 3 diagram ini. Yang dibuat oleh Thomas Aquinas ini. Sebagian dibuang, yaitu hukum yudisial. Hukum seremonial dilakukan dengan cara yang berbeda. Hukum moralnya ditingkatkan, lebih susah. Nah ini summary-nya ya. Hukum moral tetap berlaku dan digenapi dengan kedatangan Yesus. Ayatnya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Hukum moral digenapi, diperkuat, lebih susah sekarang. Hukum seremonial, seremoni, upacara. Cara melakukannya diperbaharui oleh Yesus. Sebab Kristus sendiri adalah persembahan yang sempurna. Dahulu mempersembahkan kambing seremonialnya. Domba, sapi, burung tekukur, burung dara. Tapi Yesus sendiri adalah korban anak domba Allah bagi keselamatan umatnya. Nah inilah gunanya membaca perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa disebut anak domba Allah? Karena kita tipologi atau mengaitkan dengan perjanjian. Ya. Hukum yudisial tidak berlaku. Tidak berlaku. Hukum Taurat yang hukum yudisial tidak berlaku. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kenapa begitu? Karena dia menebus. Kalau menurut hukum Taurat, orang yang berdosa masuk neraka, orang yang baik masuk surga. Jadi yang masuk neraka sudah nggak bisa beralih ke surga. Dengan penebusan Yesus, jika kita bertobat, ada kata jika kita bertobat, kita masuk surga. Yang seharusnya masuk neraka. Nah, sampai di sini dulu. Sebelum kita ke BHF. Apakah tadi ada pertanyaan Bapak Ibu?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, tolong baca. Dibantu lagi. Bu Terus Hilda, oh ya udah silakan Bu. teruskan lebih Oh, ya. jelas. BHF 1728. Tulislah, aku adalah Tritunggal yang kudus, dan aku benci akan dosa yang paling kecil sekalipun. Aku tidak dapat mengasihi suatu jiwa yang ternoda oleh dosa. Tetapi ketika ia menyesal, kemurahanku terhadapnya tidak terbatas. Kerahimanku merengkuh dan menyelamatkannya. Dengan kerahimanku, aku memburu orang-orang berdosa di segala jalan mereka, dan hatiku bersuka cita ketika mereka kembali kepadaku. Aku lupa akan kepahitan yang mereka suapkan kepada hatiku, dan aku bersuka cita ketika mereka kembali. Terima kasih Bu Ros. Bapak Ibu teringat nggak? Ini mengenai apa pesan ini? Kalau kita kaitkan dengan kitab suci. Ada yang ingat nggak Bapak Ibu? Bu Hilda ingat nih mungkin nih. Enggak, saya. Aku adalah Tritunggal yang kudus. Ini keras sekali. Kalimat ini. Yesus jarang mengatakan begitu kan? Biasanya aku. Ini aku adalah Tritunggal yang kudus. Artinya Ya. Bapa dan Roh Kudus. Iya, satu ya. Mereka benci ketiga-tiganya akan dosa yang paling kecil sekalipun. Ini penegasan yang luar biasa. Aku tidak dapat mengasihi suatu jiwa yang ternoda oleh dosa. Nggak bisa mengasihi ya. Tetapi ketika ia menyesal, kemurahanku unlimited. Kalau menyesal. Jarang orang menyesali. Biasanya menyesalnya dangkal. Bukan sesal yang sempurna. Maksudnya apa sesal sempurna? Sesal sempurna itu kita jijik, benci terhadap dosa-dosa kita. Mengingatnya pun nggak mau lagi. Jangankan menikmatinya. Bayanginya pun sudah nggak tahan. Ada loh orang yang masih menikmati nostalgia, nikmatnya dosa yang dia lakukan sekian waktu yang lalu. Jadi bukan benci, bukan jijik, bukan dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang remuk, tetapi masih, wah kalau ngulang lagi apa nggak enak ya. Nah, itu parah kalau demikian. Menjadi lebih baik kalau, kalau begitu aku benci. Aku nggak mau masuk neraka, panas nggak enak. Itu step 1. Sudah baik. Kalau naik stepnya lagi, step 2, lebih tinggi. Aku nyesel banget telah menyakiti hati Yesus. Dia penuh kasih kayak gitu kepada aku, kok aku berbuat seperti itu? Itu baru sesal sempurna. Bapak Ibu ingat nggak sini? Kerahimanku merengkuh dan menyelamatkan. Merengkuh itu mendekat gitu ya. Dengan kerahimanku, aku memburu orang-orang berdosa. Memburu berarti lari ya. Hatiku sukacita ketika mereka pulang. Masih ingat? Ayo nggak? Ingat nggak? Siapa yang sukacita ketika ada yang pulang? Oh, anak yang hilang. Iya. Itulah yang dipakai oleh Paus Yohanes Paulus II. Ilustrasi untuk kerahiman ilahi. Anak yang hilang.
Sama persis kan dengan ini, tapi bahasanya sinonim saja, nggak 100% sama. Ini bukti, tolong dibiasakan untuk membaca BHF dikaitkan dengan kitab suci. Jadi Lukas ya, apa? ceritanya di Lukas kan ya, Lukas 14 atau 15 ya, Saya nggak hafal. anaknya hilang. Ya. Jadi kerahimanku merengkuh dan menyelamatkannya. Bapak itu lari mendekati anaknya pada waktu anaknya pulang. Anaknya pulangnya jalan, bapaknya lari. Memburu orang-orang berdosa. Dengan penuh sukacita. Disambut. Dengan menyembelih anak lembu tambun. Dikasih cincin, dikasih jubah dan sebagainya. Ya kan? Aku lupa akan kepahitan yang mereka suapkan. Minta warisan. Buat foya-foya. Main perempuan, judi. Sampai mau makan ampas babi pun nggak boleh. Tapi Bapak sukacita dan nggak nanya kembali. Kamu tadi, kemarin dulu sudah dengan berapa perempuan atau kamu habiskan di judi berapa, nggak ditanya begitu. Oke, silahkan baca. Ini waktunya sudah habis belum Bu Ros? Atau masih boleh minta waktu sedikit? Masih bisa. Ya, silahkan baca. Katakan kepada orang berdosa Ini feeling di sini bahwa tidak seorang pun tergantung akan tempat lolos ya. dari tanganku. Kalau mereka lari dari hatiku yang maha rahim, mereka akan jatuh ke dalam tanganku yang adil. Katakan kepada orang-orang berdosa bahwa aku selalu menantikan mereka, bahwa dengan penuh perhatian aku mendengarkan denyut jantung mereka. Kapan ia akan Loh, berdenyut jangan bagiku? dua-duanya. Enggak, Mohon maaf ya, Satu Di Inyo, aja. Tolong Ibu dong. Erna Joko, maaf. Ya, makasih. Hilang, Pak. Oh, sebentar. Tampil, Bu. Sudah. Katakan kepada orang-orang berdosa bahwa aku selalu menantikan mereka, bahwa dengan penuh perhatian aku mendengarkan denyut jantung mereka. Kapan ia akan berdenyut bagiku? Ya, stop dulu, Bu. Terima kasih. Nanti lanjutin lagi. Ini Yesus mengatakan apa? Katakan kepada mereka, jika mereka tidak mau, jika orang berdosa tidak akan lolos seorang pun dari tanganku. Kalau mereka lari dari hatiku yang maha rahim, mereka akan jatuh ke tanganku yang adil. Ini nggak boleh lupa Bapak Ibu. Saya sering agak prihatin kepada orang yang menyatakan Tuhan itu maha rahim, mengakui, tetapi tidak mau untuk datang kepada Tuhan yang maha rahim. Maksudnya datang, mengalami ziarah, mengalami pertobatan sejati. Ziarah adalah perjalanan. Melintasi titik-titik tempat-tempat. Meninggalkan tempat-tempat yang lama. Meninggalkan perilaku-perilaku lama. Yang tidak berkenan pada Tuhan. Menuju ke tempat yang baru. Kan kita semua berziarah ya di muka bumi. Ekornya nanti ujungnya di pintu surga atau pintu yang lain. Katakan kepada orang-orang berdosa bahwa aku menantikan mereka. Jadi bapak itu yang tadi anak yang hilang kata Bu Hilda itu terus nungguin. Nungguinnya kapan? Pakai denyut jantung. Itu kan misalnya 1 menit berapa ya? 80 kali atau berapa gitu. Jadi dia mengharapkan secepatnya. Bukan besok deh baru bertobat atau 1 jam lagi gitu kan. Denyut jantung ditunda 1 jam bagaimana gitu. Denyut jantung mereka. Kapan ia akan berdenyut bagiku?
Jadi kalimat ini sebetulnya maknanya dalam ya. Oke, silahkan lanjutin Bu Ros. Saya besarkan lagi Bu Ros. Pak, maaf, boleh lebih besar sedikit, Pak? Ya, Ya, nah, ya. Tulislah bahwa aku sedang berbicara kepada mereka lewat kegelisahan hati. Lewat kegelisahan hati nurani mereka. Lewat kegagalan dan penderitaan mereka. Lewat badai topan dan halilintar. Lewat suara gereja. Dan kalau mereka menyia-nyiakan semua rahmatku, aku akan murka terhadap mereka, sambil meninggalkan mereka sendirian dan memberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki. terima kasih Bu. Ini penting ya Bapak Ibu. Tuhan berbicara lewat hati nurani. Lewat kegagalan dan penderitaan. Kita harus memaknai kegagalan, memaknai penderitaan lewat badai topan, tsunami, halilintar, lewat khotbah Romo, lewat Zoom meeting bincang-bincang iman seperti ini. Kok telinga hatimu masih tertutup? Kamu menyia-nyiakan rahmatku. Sudah enak-enak dengar suaranya Romo di gereja, pada waktu homili kamu nggak mau dengerin. Kamu nunggu dulu dapat tsunami. Nunggu dulu dapat halilintar. Badai topan, tornado, apalah nggak tahu. Kegagalan, penderitaan. Kalau dielus-elus kamu nggak berasa. Ditampar pelan, ya nggak berasa juga. Takutnya begitu ya. Digaplok keras sekali baru berasa. Tuhan itu ingin kita peka. Pakai suara hati nurani sudah mendengar, langsung bisa sadar. Oh ya aku berdosa, aku nggak boleh. Nah itu yang dikehendakin dia. Jadi jangan sampai digaplok. Harus peka suara hatinya. Suara hati nurani ini. Dan kalau mereka menyia-nyiakan semua rahmatku, aku akan murka. Betul nyebut-nyebut Tuhan Maha Rahim. Kerahiman ilahi, devosat. Setuju. Tapi bisa murka. Jika bagaimana? Jika mereka menyia-nyiakan rahmatnya. Akan ditinggal sendirian. Dan akan diberikan kepada kita apa yang kita kehendakin. Yaitu neraka. Oke. Slide-nya habis Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, bincang-bincang imannya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ros untuk diisi mungkin sharing, diskusi, tanya jawab atau apapun.